Hingga kini, Indonesia masih memiliki tantangan besar di bidang kesehatan. Triple burden menjadi salah satu fokus sektor kesehatan di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging seperti COVID-19, penyakit menular yang belum teratasi dengan baik, serta penyakit tidak menular atau PTM yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2022, beban pembiayaan penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain mencapai angka 24,1 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021, yang mana beban pembiayaannya sebesar 17,9 triliun rupiah. Di tahun 2022, penyakit katastrofik menjadi penyakit yang memiliki pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah penyakit jantung dengan pembiayaan kesehatan sebesar 12,1 triliun rupiah. Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi pembangunan kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan pada 12 November 2023. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Kurniasi Mufidayati MSI, dan PLT Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Nafsa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bapak Dr. Ferry Adrian M. Apit. Sosialisasi ataupun edukasi dari acara Germas ini tentu saja ini memberikan manfaat karena banyak sekali ya ilmu yang bisa diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat ternyata banyak sekali merasa manfaatnya itu sangat besar. Seperti misalnya kalau kita diskusi tentang penyakit tidak menular, ternyata banyak sekali masyarakat yang belum tahu tuh ya tentang PTM itu apa, mencakup penyakit apa saja, terus bagaimana cara mencegahnya. Jadi banyak sekali manfaat. Mari kita membiasakan diri dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tidak menular merupakan penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian di Jakarta dan juga di Indonesia, seperti penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit kanker. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya penyakit-penyakit ini dapat dicegah bila kita lakukan deteksi sejak dini. Untuk penyakit kanker sendiri perlu dilakukan deteksi dini setidaknya 3 tahun sekali. Ya, kita lakukan pemeriksaan dini kurang lebih 3 tahun sekali. Sementara untuk penyakit tidak menular lainnya itu paling tidak kita kerjakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Manfaat dari pemeriksaan tes kesehatan yang kita adakan, yang pertama adalah masyarakat biar jadi lebih aware, biar jadi lebih peduli nih tentang kesehatannya sendiri, karena ternyata sejauh ini banyak masyarakat yang nggak tahu nih kalau ternyata pas ditensi mereka punya darah tinggi atau misalnya gulanya tinggi yang kayak gitu. Terus untuk yang emang udah punya faktor risiko, mereka juga jadi lebih tahu kalau misalnya mereka juga harus lebih lebih sering atau rutin tuh juga melakukan pemeriksaan, sama masyarakat ya lebih sadar sih akan pentingnya kesehatan itu. Dengan acara ini saya jadi bisa mengetahui informasi tentang penyakit tidak menular, dan apalagi di sini ada cek gula darah, pemeriksaan kesehatan berupa gula darah, tensi tinggi, tensi darah. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala serta penerapan gaya hidup sehat menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyakit tidak menular. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR, dan semua pihak termasuk partisipasi masyarakat untuk bersatu padu dan bergotong royong meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.